itu. Kembalinya juga Tuhan. Nah, kok pendidikan kapitalis? Oke. Rombel dipermasalahkan. Apa? Rombel. Rombel itu apa? Kelas. Oke. Ada kapitalisasi regulasi di kelas. Apa itu Mas? Jelas no Mas. Minimal kalau SMP siswanya harus 20 per rombel. Kalau tidak 20, sertifikasinya bisa nggak cair, nggak diakui satu kelas. Ya kan? Guru takut dengan murid. Oh. Sama aku ya yuk kita berjuang, ojo wedi. Guru takut sama murid. Iya, kita berjuang ojo wedi. Itu maksudnya gini loh, Gus. Murid itu 1 juta lebih SMP. SD 1 juta. Apa nih Mas? Ya uang, dana bos. Oh. Kalau naik kelas SMK 1.500.000. Bayangkan. Akhirnya otak sini cari murid yang banyak supaya dana bosnya banyak. Berarti kualitas pendidikan nomor piro wis ya? Nomor 1000. Oh gitu ya? Iya. Allahu Gak usah Akbar. ngomong aneh-aneh, dari situ aja. Anak itu ditanya, "Ro Gus Dur?" Nggak tahu, Gus. "Ro K-pop?" Tahu. Oh iya. Kayak kita bagi-bagi kaos partai gitu, Gus. Mampu, Gus. Oke. Kita bikin vaksin mampu kok, Gus. Masa sih kita menjamin Kesejahteraan guru ya? Guru dengan masa guru harus gini tuh loh. Apa gitu. Guru tuh ya harus gini, ya kok gini tuh loh. Tapi memang ada guru gini. Oke. Tuturi Handayani, yang dipakai cuma Tuturi Handayani sekarang. Dengan Solan Tulodo itu kan sudah nggak dipakai sekarang. Kan ada jargon 3 atau 4 itu. Yang dipakai cuma Tuturi Handayani. Tapi itu gini loh, Rek. Pejabat-pejabat itu, ya entah itu Menteri Pendidikan, ya dan lain sebagainya itu, atau mungkin Kemenak yang sekarang kontroversial, mereka itu dalam hitungan sebentar, begitu dapat jabatan, rekeningnya nambah, duitnya nambah, bahkan mungkin berat badannya nambah gitu. Sementara guru-guru sing dengi sore loh, sing jadi tanggung jawab dia itu secara kesejahteraan moral itu banyak ngenes gitu loh. Ya bertahun-tahun ngenes. Nah cuman, ini kita kritik sistemnya, tapi kadang susah Mas. Sing ngenes iku yo belo sistem iku kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah, sahabat, teman, dulur, umat segala dimensi tanpa batas. Bila perlu melintasi dimensi ruang dan waktu sekalipun yang dimuliakan Allah ya. Maksudnya dimensi ruang dan waktu itu yang ikuti acara ini boleh manusia, boleh jin, boleh boleh wong waras, boleh wong edan, terserah ya. Ini namanya podcast menembus batas. Selamat berjumpa kembali dengan acara ini, ngobrol menembus batas. Ya, selamat ketemu kembali dengan acara yang luar biasa ya. Insya Allah ya, luar biasa. Karena memang mendobrak sekat-sekat yang dianggap tabu. Ya, tetapi bukan hoax gitu kan, nyata dan fakta gitu. Membongkar segala sesuatu yang batil, kurang lebihnya seperti itu. Bukan berarti kita suci, sok suci atau sok benar, bukan. Urusan menyuarakan kebenaran itu nggak ada hubungannya dengan sok suci gitu kan. Enggak ya, memang itu kewajiban. Ya itu kewajiban insya Allah. Tapi insya Allah dengan sering-sering menyuarakan kebenaran, otomatis dengan sendirinya itu akan muncul nanti filter rem itu, karena kebiasaan kan, akhirnya terbentuk karakter untuk tidak suka dengan yang sifatnya yang ya abu-abu atau apalah gitu. Oke, biar nggak bertele-tele, kurang lebihnya langsung saja masuk ke acara inti. Kurang lebih begini teman-teman. Sudah hadir di studio hari ini ya. Beliau pernah hadir di sini dulu. Coba Anda ingat di Munja Channel dibuka lagi, beliau pernah hadir di studio ini dan waktu itu beliau mengupas tuntas mafia di dunia pendidikan. Ya dalam tanda petik mafia di dunia pendidikan. Kemarin kita menghadapi mafia tanah. Nah, beliau ini mafia, beliau bukan mafianya, beliau paham seluk-beluk gitu ya. Hal-hal yang kurang patut di dalam dunia pendidikan. Dan sebelum beliau hadir ke studio, kita udah ngobrol dulu itu, Mas, sampean wis siap tak nanggung resikonya.
Karena kalau ngomong kebenaran tuh resikonya berat ya. Ternyata beliau sanggup. Ya udahlah bismillah. Maka terjadilah podcast yang waktu itu. Nah, sekarang beliau ternyata hadir lagi. Padahal waktu di podcast yang pertama dulu banyak yang ngecam beliau. Nanti biar beliau cerita nanti ya. Banyak yang langsung sinis dengan beliau, bahkan fitnah beliau. Dikira cari sensasi lansak piturutnya itu. Tapi ternyata sekarang nggak kapok ya. Beliau datang lagi ke sini. Nah, kita akan nyerap ilmu ya dari beliau ya. Suka dukanya, latar belakang beliau. Saat ini beliau masih menjadi sukwan. Nah, saya nggak tahu kenapa apa yang melatar belakangi pertemuan ini, podcast ini. Tapi intinya kan sekarang lagi viral nih. Menteri Agama ya yang mengatakan bahwa apa itu jabatan Kementerian Agama itu hadiah khusus pemerintah untuk NU ya, untuk organisasi. Nah, kebetulan beliau juga mbahnya, ibunya, neneknya, mungkin buyutnya, leluhurnya juga NU ya kan. Dan beliau kecil besar di lingkungan NU. Jadi mereka paham. Terus kemudian tadi kita sebelum podcast kita juga ini teman, ada satu komentar yang cerdas ya, luar biasa. Kita sempat bahas tadi dan ternyata beliau paham itu. Iya Gus, memang seperti itu. Coba ya saya baca dulu komentarnya ya. Mungkin dari sini kita bisa bisa menemukan bahan untuk menghadirkan obrolan yang sangat cerdas ini. Tapi sebelumnya nanti biar beliau juga akan menjelaskan, acara ini berangkat dari hati yang tulus. Nggak ada itu tendensi dendam, benci, mau menjatuhkan, tuh nggak ada teman-teman ya, nggak ada. Kita mudah-mudahan dilindungi sama Allah dari perasaan seperti itu, lillahi ta'ala. Jadi perkara nanti misalkan kok berubah ini seanunya ini, kalau ternyata nanti ada orang atau pihak yang merasa terganggu, ya itu bukan salah kami gitu kan, berarti mungkin antum yang perlu dipertanyakan ya. Oke, ini ya, saya baca komentarnya ini. Ini menyangkut tentang kontroversial statement Menteri Agama ini, yang sekarang lagi rame-ramenya nih. Ada komentar yang bagus nih di YouTube saya ini. Ini saya pin tadi, saya semat di atas komentarnya. Yang komentar namanya Junet, ya 7 jam yang lalu. Menterinya NU, wakil presidennya NU, anak presidennya juga NU, bahkan pernah pakai jaket Banser. Gubernurnya juga NU, gubernur Jatim itu juga NU. Tapi kalian tahu nggak nasib guru NU ya, Kemenak era Jokowi? Lihat, cek gaji pelosok Jatim, sengsoro. Ya, Kemenak keceh banyak uang. Ini maksudnya ini, Kemenak keceh itu apa? Becek ya. Keceh. Kemenak keceh banyak uang. Tapi lihat, cek kesengsaraan honorer NU era Jokowi. Petinggi NU keceh uang jabatan, tapi ora diopeni kader guru pendidik mereka, ya mereka kenyang sendiri gitu loh maksudnya. Tapi kader-kader guru di bawah itu nggak ada yang diopeni. Memprihatinkan. Kualat NU dijadikan alat uang jabatan. Hati-hati kualat NU, didirikan wali-wali besar, kembalikan NU ke khitohnya. Oh mantep ini. Khitohnya apa? Komentar ini luar biasa. Wes, kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Ripin. Salam. Ketemu lagi ya. Kok nggak kapok sampean? Bukan masalah kapok Gus. Ya gitu ya. Resonansi. Tapi gini Mas, sebelum kita masuk ke acara inti ya, genetik itu nggak bisa dibohongi. Saya tahunya sih ya, bukan berarti saya membanggakan saya. Saya tahunya waktu saya di Mekah, saya ketemu Habib Rizik. Gus, bapakmu siapa? Fulan. Bapaknya lagi? Fulan. Bapaknya lagi? Nggak tahu, Beb. Saya hanya mentok sampai di mbah itu. Mbahnya mbah saya nggak tahu. Coba cari. Nggak, saya nggak buat-buat. Habib Rizik ngomong gitu di Mekah itu. Kalau saya lihat videonya Gus Nur tuh, bukan soal nekat, bukan soal takut, tapi kok kayaknya Gus Nur ini udah nggak punya urat takut gitu ya. Itu kalau nggak ada genetik dari sana nggak mungkin loh Gus gitu. Pokoknya ono mbah sing punya genetik ngapunten ya bencong, ya pasti akan ada nanti genetik bencong. Ini kamu kayaknya punya jiwa pejuang. Coba cari nasabnya. Jadi sejak itu saya nggak bisa tidur Mas. Saya telusuri nasab saya itu, ternyata ketemu semua di Madura itu ya memang. Ya alhamdulillah, pejuang, ada ulama itu ternyata ada di Blige itu. Nah,
Mas Arifin ini kan kalau saya lihat diam-diam saya akan nganalisa jenengan nih. Iki kok rada unik jenengan nih. Kadang-kadang wani jumbul di antara yang umum gitu loh ya, yang mayoritas gitu kan. Padahal itu bukan tanpa resiko. Mas, bisa nggak mungkin jangan-jangan memang sama ini punya genetik pejuang atau punya genetik yang suka berontak atau gimana? Sekedar kurikulum vitae atau biodata jenengan, coba Mas, singkat Mas, coba Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang tanya kan Gus Nur ya, bukan kehendak saya untuk menceritakan kurikulum vitae saya, karena riak itu kan. Ya emang Gus, bukan berarti semuanya itu pamer mboten. Gini teman-teman, saya datang ke sini itu sebenarnya nggak tahu ya, silaturahmi kita seperti saudara ya Gus, seperti kakak dan adik juga. Ya pokoknya kita seduluran. Dan obrolan saya di sini itu tidak ada serta-merta menyinggung. Malah saya ini mewakili orang-orang yang tulus. Operator itu kalau jenengan cari orang yang tulus ya di operator. Operator di mana? Era sekarang ini Gus, kalau jenengan cari orang tulus ya di guru operator. Jadi, maksudnya tulus di dunia pendidikan gitu? Ya, ya enggak pendidikan aja, ke sosial semua. Oh gitu. Bila Anda memandang guru plus operator sekolah, nah udahlah, terkenal nanti operator sekolah apa itu pasti nanti jenengan browsing sendiri. Itu ketulusan orang ya ada di situ, ya itulah Indonesia Gus. Kenapa? Apa memang tidak ada peluang untuk korupsi atau apa? Jangan-jangan korupsi, nggak sampai mikir korupsi Gus operator, kalau bisa bantu. Setulus gitu ya? Dirinya, setulus hatinya. Oh gitu. Itu nanti saya ceritakan. Geng. Memang Gus, ibu saya ini ya guru senior kelahiran tahun 1940. Bapak saya kelahiran tahun 1936. Jadi kan sesepuh ya. Dan punya anak saya ini koret-koret. Istilahnya saya anak ragil. Kakak saya juga PNS di Batam, guru PNS di Batam. Terus kakak saya yang kedua itu entrepreneur dagang warung, dan saya guru swasta. Dan ibu saya ini adalah guru PNS senior. Alhamdulillah beliau dari muridnya, bukan dia sendirian cerita, muridnya juga teman-teman guru. Beliau pendiri 3 sekolah Gus. Di SMP PGRI Pakai Saji. Nanti di situ, Malang. Ya. Terus di SMAI Islam Kepanjen. Terus di SMPK Katolik Kepanjen. Maksudnya ibu jenengan pendirinya apa? Ya bukan pendiri. Apa? Pendiri itu ya menyongsong sekolahan dari awal sampai sekarang. Oh, gitu ya. Pendirinya maksudnya tahun berapa itu? Itu tahun 50-an, Gus. Tahun 50. Berarti memang ada jiwa pendidik lah ya. Nah, itu. Udah masuk terus-menerus itu. Jadi didikan dari orang tua saya itu yaitu jangan kapitalis. Lillahi ta'ala kalau bisa, dan disiplin dengan segala sesuatu, entah unggah-ungguh ke orang tua itu harus. Jadi dia nggak pernah membahas kontekstual yang aneh-aneh. Kon besok dadi iki enggak. Pokoknya kon wis tah dadi arek lanang sing arek lanang gitu. Digebleki ya sering, terus saya digebleki, digepuki itu sering. Bukan berarti ngepuki tanpa alasan, itu pendidikan karakter dari bapak saya yang ketepatan veteran. Jadi ibu guru, bapak veteran. Oh. Kelahiran 37 itu kan masih menangi agresi militer Belanda, entah G30 SPKI. Sebenarnya banyak di sini Gus memori itu. Ceritanya dari saksi hidup bapak saya, tapi beliau sudah meninggal kan. Udah 2 tahun ini ya. Itu banyak sekali yang saya terima. Dulu saya meremehkan beliau, dan sekarang terjadi. Yang ditakutkan oleh orang tua zaman dahulu terjadi sekarang ini. Dari segala dimensi sosial, pendidikan, religius, skeptis semua lah orang Gus sekarang Gus. Udah underestimate sekarang ini, mereka udah kayaknya nggak punya figur. Yang dinut itu sopo itu nggak punya figur sekarang. Kalau dulu kan, guruku agama figurku, kiaiku iki figurku, gitu masih bisa dulu. Sekarang emang bener abu-abu semua. Koyok-koyok rukun, koyok-koyok api, ternyata enggak gitu. Luarnya tok ya. Koyok-koyok embelo, guru sukuan, ternyata ngatok.
Oh, gitu. Koyo protes-protes so waring kena kedudukan jadi wakakur, wali kelas, sertifikasi ngato. Nah, maksud saya itu nggak ada figur siapa yang dilirik. Lah itu paling girohnya Gus ya. Darah itu mengalir setiap ada orang yang kapitalis mangkel. Kok ini sih? Bukti bapak saya tidak kapitalis itu dia tidak pernah kredit motor mobil dan kendaraannya itu Vespa mulai tahun 70 sampai sekarang itu ada itu kendaraan. Subhanallah. Vespanya masih ada. Masih ada. Berarti jadi barang antik itu. Iya. Tapi jalan. Jalan. Nggak dijual. Enggak. Aku lagi berburu barang antik ini. Ya wes. Oh, jadi bapaknya tentara berarti sampean. Ya banyak lah, kalau cerita itu nggak habis nanti. Tapi intinya yang bikin saya seperti ini bukan buat-buat, nggak tahu. Kok bisa seperti ini saya juga nggak tahu kadang. Kok bisa ketemu Gus Nur, kok bisa ketemu saudara-saudara saya yang sekufu itu saya nggak tahu. Apalagi bisa masuk ke sini kan bukan tanpa resiko kan? Iya, saya paham. Ya bisa dibully habis sampean itu. Kalau dibully enggak, Gus. Betul. Malah mereka sekarang ini sudah agak mau malu kucing untuk membenarkan statement saya. Oh. Mereka itu tanda kutip mereka yang tahu podcast saya kemarin. Oke. Yang nggak tahu yang cuek-cuek bebek aja. Tapi sebenarnya mereka itu ingin. Di mana ini tempat untuk saya mengomong ini. Tapi kan dia masih punya anak kuliah, anak sekolah. Kalau aku kritis, ya apa Mas? Oh gitu ya. Aku kok gak ambil lapangan pekerjaan Mas. Bahkan sekolahan yang saya tempuh ini yang saya ngajar di sekolah itu bagus sekarang Gus Nur. Ada panti asuhan gratis. Sebenarnya dengan girohnya. NU yang luar biasa. Dia nggak ngemis-ngemis ke siapa-siapa. Bagus. Dan sebenarnya mereka ya adalah unek-unek sebenarnya nggak gini pendidikan itu ya sama. Oh gitu. Cuman kan minoritas Gus Nur. Mumpung saya ini punya giroh tanpa ada tendensi, saya tendensi ke siapa gitu. Saya ini kalau diarani jenengan mau tadi bilang, sampean nelongso Mas tadi guru sukuan. Ya 1 tahun awal nelongso. Tapi sampai 13 tahun sekarang ini saya nggak ada nelongso, Gus. Malah saya bangga. Karena saya punya bisnis di luar guru. Jadi saya masih bisa hidup. Jadi guru itu emang untuk saya ngabdi seperti jalurnya jenengan. Saya nggak bisa bantu uang, yang bantu tenaga. Ketepatan Allah membuatkan saya ini menjadi karir saya operator sekolah. Operator sekolah itu yang ngurusin bantuan siswa, bantuan guru, bantuan lembaga. Itu saya semua yang garap. Jadi sekarang sampean masih sukuan? Iya, sukuan. Selama 13 tahun? Iya. Nggak ada gambaran kapan diangkat jadi pegawai negeri? Nggak ada gambaran dan terserah gitu ya? Terserah, malah enak seperti itu. Seperti Gus Nur kemarin itu bilang gini teman-teman, Mas Arifin, kilo madu, enggak Gus, saya tak beli aja, karena Gus Nur sudah bantu dulu. Saya nggak enak gitu loh, nggak tahu kenapa, nyopin saya nggak seneng nyopin. Kalau bisa saya yang bantu, kalau bisa saya yang hadir, ngisi perjuangannya jenengan, perjuangannya teman-teman saya yang pensiunan PNS, banyak Gus sebenarnya. Orang-orang PNS, pensiunan PNS, apalagi ABRI, Gus. Ilmunya saya masukkan semua. Wah, emang nggak baik-baik saja Indonesia sekarang. Jadi sebagai operator, jenengan iso eruh gitu ya, Mas? Ya tahu, Gus. Sekarang gini, Mas. Sekarang gini, bismillah ya, kita luruskan niat ya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilinal batila kana zahuqan. Kalau datang kebenaran, yang batil pasti hancur. Ya. Kalau yang benar diam, ya yang batil nggak akan hancur kan gitu. Ya. Nah, jadi bukan berarti kita pahlawan nggak ya, dan tidak bermaksud menjatuhkan siapapun. Ya. Nah, kalau Mas Arifin nggak keberatan ya, saya ini kan orangnya blokosuto ya. Mau nggak berbagi sisi-sisi kelam, sisi-sisi negatif, sisi-sisi hitamnya, lorong-lorong hitam dunia pendidikan, apalagi sebagai operator ya terserah diterima atau tidak, nanti itu sudah haknya yang melihat video ini yang berkorelasi dengan ini Mas, yang statement dengan Menteri Agama yang sekarang lagi viral ini.
Tapi kita jangan sebut menteri agamanya lah, kita jangan sebut ansor bansernya lah, kita mungkin oknumnya saja lah mungkin ya. Karena NU itu kan bagaimanapun juga hanya organisasi kan, di situ pasti ada orang baik ya kan, buahnya orang baiknya. Oke, monggo Mas, tak kasih waktu yang seluas-luasnya pripun. Biar supaya nggak keluar rel ya Gus ya. Pertama itu saya gini, saya di sini itu tidak mengkritisi tapi juga memberi solusi, memberi unek-unek. Dan ini wallahi hak, ini apa adanya. 100% nggak saya buat-buat. 100% loh Gus. Saya ditonton orang banyak nggak mungkin saya bohong. Yang pertama, guru-guru itu sebenarnya itu ya ada yang menganggap guru itu enak. Yang PNS itu enak, ya kan, sukuan itu enak, gitu. Dipikir enak. Sebenarnya enak nggak enak itu kan tergantung orangnya. Yang tadi saya baca itu di komennya itu tadi, guru sukuan honorer, guru ngaji, ya Allah, emang bener, ya emang bener. Gajinya itu 100.000, 150.000. Gimana? Gitu. Coba menterinya NU, wakil presidennya NU, anak presidennya bahkan Banser, gubernurnya Jatim NU, ya kan? Terus apa? Ya, gini Gus Nur. Sebenarnya NU itu kan skala minoritas yang bikin jelek orangnya. Tapi kalau NU-nya, Muhammadiyahnya, Wahidiyahnya bagus Gus. Yang mendirikan orang-orang yang soleh. Luar biasa. Tapi kalau sudah yang terkenal itu yang bikin sakit hati mereka. Maksud saya ini bener ini. Coba dicek itu honorer di bawah itu. Betul. Yang ngurusi BPDGS namanya itu. Jadi bantuan guru honorer, guru sukuan, guru ngaji itu janji dari Bukoviva. Dulu dinamakan BPDGS, itu bantuan guru-guru ngaji. Tapi sampai 1 tahun lebih ini nggak cair. Ini bukan masalah ngejar uangnya loh Gus. Ini skala perhatianmu kepada ini loh, master kit ini pendidikan gitu. Jangan ngomong aneh-aneh, kamu jangan ngomong yang gini loh Gus, maksud saya itu wis pin kon gak usah mikirno ngono lho, iki mikirno awakmu kabeh, mikirno anakku, mikirno anake jenengan. Saya punya anak, saya punya istri. Lilo ta Gus, anak kita dikasih pendidikan yang tidak sebenarnya itu. Padahal mereka yang di atas itu duitnya banyak. Iya, apalagi kita berasaskan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Buat apa itu? Ya kan, ketuhanan yang Maha Esa, udah jelas itu. Kembalinya juga Tuhan. Nah, kok pendidikan kapitalis? Rombel dipermasalahkan. Apa? Rombel. Rombel itu apa? Kelas. Ada Ada kapitalisasi regulasi di kelas. Apa itu Mas? Jelas no Mas. Minimal kalau SMP siswanya harus 20 per rombel. Kalau tidak 20, sertifikasinya bisa nggak cair, nggak diakui satu kelas. Ya kan, guru takut dengan murid. Sama aku ya, yuk kita berjuang. Ojo wedi. Guru takut sama murid. Iya, kita berjuang ojo wedi. Maksudnya gini loh Gus. Murid itu 1 juta lebih SMP. SD 1 juta. Apa nih Mas? Ya uang, dana bos. Kalau naik kelas SMK 1.500.000. Bayangkan. Akhirnya otak sini cari murid yang banyak supaya dana bosnya banyak. Berarti kualitas pendidikan nomor piro wis ya? 1000. Oh gitu ya? Iya. Allahu Akbar. Gak usah ngomong aneh-aneh, dari situ aja. Pondokan, salaf, nggak betah sekarang. Sama nggak pingin buka pondokan plus sekolah. Sama buka pondokan plus sekolah oleh dana bos sama tokoh-tokoh itu. Akhirnya nggak betah semua, akhirnya buka sekolah. Akhirnya ada dana bos. Kalau salaf kan nggak punya regulasi menerima bos, Gus. Salaf itu maksudnya gini loh, Gus. Pondokan yang tidak mempunyai ijazah resmi dari negara, itu salaf. Tapi kalau pondokan plus sekolah, nah itu kan dapat dana. Mungkin awalnya bangga jadi salaf itu, ya kan? Terus butuh, tapi begitu tergiur bos tadi ya. Mayoritas semua sudah mengikuti kapitalisasi pendidikan, ya mau nggak mau. Oh benar. Dia sumpek, Gus. Bayari kiai ku ya apa? Bayari ustadku ya apa? Bayari apa? Apa Gus? Istilahnya kebutuhan apa? Dari ya operasional lah, operasional lah. Akhirnya ya itu tadi, salah satunya dana bos yang keren. Ini bukan berarti menghina NU enggak gini. Ini oknum
yang meramaikan seperti ini dan ditiru oleh orang semua. Orang-orang baik akhirnya katut. Ya gimana dengan kondisi ekonomi seperti ini? Mending buka sekolahan daripada buka pabrik tahu, daripada buka pabrik apa? Pabrik rokok. Kalau sekolah kan dapat bantuan, kalau pabrik rokok nggak ada bantuan, Gus. Berarti tergantung muridnya ya? Iya. Itu cair 1 tahun 3 kali, triwulan. Jadi kalau umpamanya muridnya 100, dibuat kecil-kecilan dulu aja. Muridnya total 100, yang dapat 100 juta, cairnya 3 kali. Kalau muridnya 200 juta. Itu apa? Itu namanya kapitalis. Dana bos. Oke, dana bos. Maksudnya apa itu salah, Mas? Iya salah, Gus. Oh gitu ya? Salah. Pripun? Salahnya pripun? Gini aja. Saya kasih contoh ini dipancing Gus Nur ini saya. Iya terus. Oke. Ini Gus, jenengan kan selaku penceramah gitu. Kalau penceramah, bener-bener penceramah itu kan jenengan nggak mungkin buka amplop, nggak mungkin minta amplop. Nggak, haram. Guru itu kan juga Rasulullah guru, wali juga guru, dosen juga guru, guru ngaji apalagi itu kan guru, Gus. Nggak ada istilahnya guru menerima amplop dilihat, itu kan nggak ada istilahnya. Kitohnya kan nggak mungkin. Lo kok sekarang ini malah dibikin bosnya sama ini lo, sertifikasi cairnya sama ini lo, PNS sama ini lo, golongan sama ini lo, golongan lo. Guru ini jadi tentara aja. Malah luntur jiwa gurunya ya. Kepangkatan. Padahal guru tanpa tanda jasa jelas itu. Ditiru lan digugu lan ditiru. Yang bisa bikin guru bisa kaya ya kesadaran dari negara, kesadaran dari rakyat, komite. Oh guruku rek jangan sampai miskin gitu, jangan jaluk. Loh kok sekarang kita jaluk? Aku ben sertifikasi muridku tolong yo sekolah nang nggenku. Oh gitu. Karena gini supaya muridnya akeh, supaya kelasku aman, supaya aku oleh jam, supaya 24 jam dan udah. Loh itu udah umum, kenapa nggak buka suara si Menteri Pendidikan ini, apalagi menteri-menteri yang lain. Mbok jangan ngurusi infrastruktur aja lah Gus, mbok ngurusin ini loh, nurani kebangsaan yaitu pendidikan, ini nomor 1 Gus. Hafid Quran Gus Nur juga pendidikan, pondoknya Gus Nur juga pendidikan. Apa yang kita urusi itu apalagi selain itu? Ini kan bibit. Ibarat kan syariat itu pendidikan. Kalau menanam apel ya harus disirami, itu kan pendidikan supaya apelnya tumbuh. Dikasih bibit yang bagus supaya apelnya bagus kan gitu. Berarti intinya kalau tak sederhanakan melenceng. Jadi sekarang tidak ada guru ikhlas, guru tulus tuh nggak ada berarti. Ada, kalau tulus itu kan personal. Oke. Tapi kalau lebih pasnya gimana? Secara umum, mindset, paradigma orang ya. menganggap jadi guru nggak tulus. Padahal guru yang tulus banyak, Gus. Oh gitu. Meskipun ada tekanan moral, regulasi, reputasi, pangkat golongan seperti ini, nggak berpengaruh sebenarnya kebanyakan guru itu tulus. Hanya dia manusiawinya kadang-kadang, kapan rek aku ki sertifikasi rek? Kapan awak PNS rek? Itu kan hanya oh iya. Sejatinya saya percaya, apalagi orang-orang swasta, sekolah-sekolah swasta. Udahlah Gus, saya lihat kepolosan wajahnya itu udah cukup lah, nggak usah terlalu mengkorek gimana ketulusan dia. Yang saya maksud jangan goda orang tulus gitu. Jangan goda orang-orang yang tulus, jangan bikin kamu mayoritas orang-orang tulus ini menjadi minoritas gitu. Eman Gus, karena kan Jawa ini kan, Indonesia ini kan udah peradaban yang paling tinggi gitu menurut saya. Ini kalau hilang semua guru, cari jabatan, cari golongan, cari sertifikasi loh, ini apa bedanya dengan orang? Berarti intinya Mas, intinya itu rebutan golek murid sing akeh ngono ta? Iya, supaya sekolahnya maju. Operasional. Ya sekarang Gus Nur bisa paham lah maksud saya. Paham. Apa maksud dari semua itu? Oke, paham. Yang bikin aturan, Gus? Iya. Siapa yang bikin aturan? Kan ya sistem pusat. Kenapa sistemnya seperti ini, itu yang saya maksud. Mbok yo nang guru itu seperti amplop tadi, ngundang kiai, kiai ini nggak mungkin buka amplop. Udah yang pantes piro gitu loh. Mbok kayak beras sama, tapi sing lebih nggih. Mosok kalah karo Finlandia, mosok kalah karo Jepang. Oke, coba Finlandia, Jepang, Norwegia ya, Belgia.
Yang jenengan tahu gimana kalau di sana? Ya sejahtera pasti gurunya. Sejahtera. Dan mindset guru berhati-hati di sana. Oke. Sampai aku reputasi gue elek dipecat tapi sesuk. Dan itu kegagalan yang luar biasa. Loh sekarang ini loh. Anak itu ditanya, "Ro Gus Dur?" Nggak tahu, Gus. Ro K-pop tahu. Oh iya. Loh itu ada udah nggak usah kita kemana-mana. Loh kok bisa seperti itu? Karena pendidikan dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata itu apa? PMP-nya sudah nggak ada, PPKN-nya sudah nggak ada. Jadi anak sekarang ini sekolah mencari karir, bukan dari kebijaksanaan moral gitu. Aku kok kerja apa? Aku kok jadi polisi? Aku kok jadi dokter? Aku kok jadi tentara? Jadi sekolah itu bukan dari master. Supaya kalau musik itu masternya. Tapi ini matangnya gitu. Jadi walaupun jadi polisi, jadi dokter itu kayaknya nilai-nilai moralnya pun juga dipertanyakan ya. Remeh. Kalah dengan parpol. Kalah dengan infrastruktur, kalah dengan kepentingan untuk kekuasaan. Padahal kalau bikin partai politik kuat lah ngapain kita ke pendidikan nggak kuat? Nggak mungkin pasti kuat, Gus. Kalau bisa sekolah itu digratiskan SPP-nya. Oh mantap. Bukunya nggak gratis nggak apa-apa wis, tergantung sekolahnya. Tapi buat SPP itu digratiskan. Atau kalau syukur-syukur semua gratis seperti jenengan. Alhamdulillah. Tapi negara tahu diri. Rek anggaran pendidikan kudu nomor 1, sing liyane kudu ngalah karo pendidikan. Nyoh ojo golek duit pangkatan wis mulang wae. Muridmu mese 5 babah. Wis kon tak jamin uripmu. Dan semua tidak akan mencari golongan, Gus. Pasti sungkan dengan sendirinya. Bangun satu sistem yang betul-betul mengedepankan moral ya sistem. Orang kalau dikasih baik masa kita ini nggak baik sih, Gus. Jenengan sopan ke kulo ya pasti otomatis saya sopan ke jenengan. Udah mindset itu dipakai udah. Wis lah aku menteri pendidikan nih, wis gak apa-apa aku numpak Gojek, misalnya aku omah ngontrak semuanya guru seluruh Indonesia, rumahnya mapan gitu, nyaman. Itu mindset republik kan harus gitu, rakyat harus kaya dan pejabatnya. Oh keren ya. Karena rakyat raja. Yang bayar kamu itu ya rakyat, apalagi guru. Guru itu bukan pekerjaan, guru itu bukan profesi. Guru itu ya guru. Jangan kamu bikin kok kon kudu sekolah S1 ini lho apa guru seperti itu. Ya udah kon iso mulang iki ya wis mulang. Gelem ngrumat iki ya mulang. Moral. Itu kalau guru lho, Gus. Kalau kita ke pabrik, ke polisi ya beda lagi. Ini kan ngomongin kemarin saya ada tamu cerita ngundang ustadz ya, seorang ustadz di dunia ustadz ya. Ngundang ustadz, dijanjinya itu bisarohnya sekian gitu ya. 500 misalnya. 1 juta gitu ya. Terus sudah selesai ceramah dikasihlah amplop. Salim pulang sudah ustadznya itu. Udah jauh perjalanan. Mungkin loh ya. Di tengah jalan dibuka amplop itu sama ustadz itu. Kok kurang gitu. Kurang 100 ya. Kurang 100 atau 200. Ditelepon yang ngundang itu. Pak Kiai amplopnya kurang. Ini penceramah ini yang telepon. Kalau bisa ditransfer gitu. Terus tuan rumahnya bilang gini, loh masa kurang? Ya sudah saya nggak bisa transfer ya. Kalau sampean kapal lah kesini lagi nanti sama ambil. Udah sekarang aja saya ke sana. Balik Pak. Oh jadi kalah sama operator sekolah. Oh gitu ya? Saya tak tentang balik Pak ke rumahnya yang undang itu minta sisanya uangnya kurang tuh. Itu dunia ustadz. Tapi ya operator sekolah gimana? Anda nggak bisa ngeritik operator sekolah. Semua di Indonesia, bila Anda ingin mengkritik operator sekolah, apa yang Anda kritik? Dia itu membantu sanat semua tupoksi di pendidikan terus operator sekolah. Pin kan dibayar pira operator sekolah? Kok kon ngomong operator sekolah api nggak dibayar? Emang operator sekolah itu tulus. Makanya jenengan cerita kiai dan sebagainya, cari orang tulus ya di operator sekolah atau anaknya jenengan. Apa sih Mas? Aku kan baru tahu ini operator sekolah itu apa sih? Itu tugas sampean ngono ta? Sampean guru sukwan. Operator sekolah itu yang ngurusi regulasi administrasi dari semua. Kan ada guru olahraga gitu kan? Guru seni gitu kan?
itu ada yang PNS, ada yang usukwan gitu kan. Nah, sampean ini apa? Yang ngurus administrasinya dia, kalau nggak saya urus dia nggak bisa dapat. Itu namanya operator. Cairan. Itu namanya operator. Iya. Nah, apa Mas tugasnya sampean? Yang input ya macam-macam Gus. Dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Mulai murid situ gak tak input Gus. Heeh. Ya sekolahan kelangan sak murid. Oh, bos tadi, dana bos. Itu kalau bos. Heeh. Lek aku sentimen kalau guru salah satu, gurune gak tak input di Dapodik, di sistem namanya Dapodik, sistem regulasi. Ya gurunya nggak cair. Padahal operatornya gak cair, tapi yang mencairkan orang-orang lain. Tapi operator tidak merasakan apa-apa. Oh, berarti kayak keran gitu ya. Kayak keran ya. Gus Nur tahu RT. RT ya. Ya itu operator seperti RT. Apa itu? Nggak dibayar tapi ngurusin segala hal. Oh gitu. Anda tahu tupoksinya RT, ya itulah operator. Oh, jadi sama yang ngatur ya segala regulasi. Bukan berarti saya bos loh Gus. Ini cuma lapangan dan ketepatan Allah memberikan tugas ke saya operator. Jadi kan saya tahu, oh dana bos kayak gini, oh sertifikasi gini, oh PNS itu ternyata koyok gini, oh guru saiki koyok gini. Ya Allah, akhirnya kan banyak itu. Dan orang-orang kenalan saya ini sebenarnya orang-orang dinas, orang-orang LPMP, orang-orang tua-tua semua Gus. Jadi secara keran dibuka, pengetahuan pendidikan itu udah penuh di sini. Kebobrokan pendidikan itu ya banyak yang baik sih. Cuman kebobrokan ini kalau bisa janganlah ada. Berarti kan posisi sampean itu sebagai operator kan basah sebenarnya. Kan berarti kan tumpuan para guru. Ayo mas, kan ya, tidak menutup kemungkinan. Ya, itu. Ini bukan gunggungan loh guys. Ya emang gitu. Cuman sebenarnya kan nggak seperti itu juga guru itu. Oke. Itu loh Gus maksud saya. Nggak ada operator nggak masalah sebenarnya. Oke. Udah langsung aja pusat. Guru di SD kuno piro ya wis sakmenene bantuan. Kayak kita bagi-bagi kaos partai gitu Gus, mampu Gus. Oke. Kita bikin vaksin mampu kok Gus. Masa sih kita menjamin kesejahteraan guru ya? Guru dengan masa guru harus gini tuh loh. Apa gitu. Guru tuh ya harus gini, ya kok gini tuh loh. Tapi memang ada guru gini kan banyak. Ada. Banyak lah ya. Mayoritas hampir menjadi mayoritas ini. Sebenarnya yang minoritas gagah-gagah itu masih banyak, tapi topengnya tergerus, aja ya. Ya, tergerus. Kono iso tuku sepeda motor aku kok sik durung iso itu loh, Gus. Oke. Kono iso tuku mobil aku kok sik ngene ae, itu beban moral yang berat untuk guru-guru. Aku saiki dadi wong sing nyinyir karo sampean. Pin, sampean lapo nang Gus Nur iku, podcast iku? Sampean golek apa? Golek sensasi ta, golek viral apa ngomong-ngomong ngono iku, misalkan. Iya. Kan pasti ada ini nanti yang ngomong gitu. Anda nggak usah saya jawab, ya udah Anda nikmati sosial, Anda teliti sendiri. Saya jawab untuk apa gitu. Ngapain saya jawab pertanyaan seperti itu? Toh kamu sendiri bakalan mengalami hal-hal seperti itu ke anakmu. Anakmu di sekolahin dapat apa? Suatu saat karena dia tahu sendiri, Gus. Oke, kalau ke sekolahan itu tidak kapitalisasi, udah jadi anak itu. Gak jadi polisi, dia sukses dunia akhirat. Legowo, jiwa bantu itu ada itu. Oke. Tidak hidup kaya sendiri, paling enggak itu lagi. Tapi kan orang sekarang kan dominasinya kudu jadi polisi loh. Kudu jadi tentara loh. Padahal Indonesia di pendidikannya kan nggak seperti itu. Oke. Nah ini yang saya mau bahas untuk bab berikutnya ini yang saya bukan mengkritik saja, tapi saya memberikan solusi. Oke. Dari pengalaman ibu saya, pengalaman teman-teman saya senior pensiunan PNS, pendidikannya jane ngene lho, Pin. Gak ngene, kudu ngene lho sakjane pendidikan. Di segala segmen ya. Kemakmuran guru nih, kesejahteraan guru nih, yang dimakan gurunya harus vitamin kan. Gitu kan ya, kurang lebih gitu ya. Moral, pokoknya gaji, tempat, sandang, pangan, papan harus penuh. Lihat, ibu saya bilang gini, lho boleh ditakoni referensi nih, munio situk wong lak kabeh percaya. Sapa Bu? Ki Hajar Dewantara. Oke. Ya udah itu, tapi kan nggak dianggap beliau sekarang. Padahal Ki Hajar Dewantara itu mengangkat derajat guru supaya tidak ngemis. Mulang-mulang wae tapi negara sing sungkan. Oke. Tuturi Handayani, yang dipakai cuma Tuturi Handayani sekarang. Dengan Solan Tulodo itu kan sudah nggak dipakai sekarang. Kan ada jargon 3 atau 4 itu yang dipakai cuma Tuturi Handayani. Jadi intinya gini teman-teman ya, podcast ini malam ini itu intinya gini loh. Lek tak ringkes wis gak bertele-tele yo.
banyak pejabat, karena kita ini kita ngomong di segala segmen sebenarnya, bukan hanya pendidikan ya, walaupun tadi idenya muncul dari kontroversial seorang Menak itu ya, tapi ini gini loh Rek, pejabat-pejabat itu ya, entah itu menteri pendidikan ya dan lain sebagainya itu ya, atau mungkin Kemenak yang sekarang kontroversial, mereka itu dalam hitungan sebentar begitu dapat jabatan, rekeningnya nambah, duitnya nambah, bahkan mungkin berat badannya nambah gitu. Sementara guru-guru sing ndek ngisore lho, sing jadi tanggung jawab dia itu secara kesejahteraan moral itu banyak ngenes gitu loh. Ya bertahun-tahun ngenes. Nah cuman ini kita kritik sistemnya, tapi kadang susah Mas. Sing ngenes iku yo belo sistem iku kadang. Ya, karena gitu ya. borjuis itu. Apa Borjuis itu? itu ya yang dapat kuota ketahtaan pasti bisa mengendalikan diri, mengendalikan segala sesuatu. Oh gitu ya. Dan guru itu sebenarnya kan tempat orang aduan, Gus. Yang bisa mengendalikan negara ini kan guru. Kan gini, saya membayangkan jenengan ini. Kan jenengan jangan-jangan punya teman, mohon maaf kalau saya salah ya. Mungkin sama punya teman ya yang satu profesi ya. Mungkin loh ya. Mungkin rumahnya mungkin masih ngontrak misalkan, ekonominya masih jauh di bawah standar, hidupnya susah, utang banyak, bahkan mungkin kejebak pinjol barangkali. Tapi mereka masih asik di zona itu gitu loh, nggak berani bersuara, nggak berani ngomong gitu loh Mas. Ada nggak fenomena seperti itu? Udah hidupnya susah, ya kan, yang dimakan sudah riba, tapi dia nggak berani ngomong, malah nyalahno sampean sing bersuara ngono loh. Ada kan tipe orang seperti itu? Ada, Gus. Ya itulah, ketika kita dijajah Belanda 350 tahun kan banyak orang seperti itu. Nah, terjadinya Jenderal Sudirman kan orang yang nyinyir menurut mereka. Tapi Jenderal Sudirman skala minoritas bisa merubah mayoritas. Terus saya ingin seperti itu. Cita-cita saya seperti itu. Jenengan itu ya seperti itu. Ya orang yang seperti Pak Karno, Pak Jenderal Sudirman awalnya kan disangka nyinyir sama mereka yang ngatok ke Belanda itu. Kok bisa kita dijajah 350 tahun itu karena banyak yang ngatok. Nah, sekarang kan sama, Gus. Makanya jawaban saya, ya karena kita dari pendidikan dasar moral nggak dikasih. Kalau orang dulu makan PMP. Usaha Alpin, sekarang macam-macam lapor di podcast di Gus Nur, urip nerima yang pandum. Padahal dia susah gitu loh. Ya, gitu ya? Iya, ada seperti itu. Bahkan sinisme nggak sampai ngomong sih. Cuman dari rasa-rasa lah apa pipin gunggungan. Iya saiki kon ngomong gunggungan. Tapi suatu saat kon bakalan paham sing tak omongi. Itu kan udah gitu aja, Gus, ngapain dijelasin. Toh sekarang mereka sudah sadar, nggak mau sadar ya nggak apa-apa. Saman ngomong gini ini secara akademisi ya, secara aturan melanggar etika enggak di dunianya jenengan? Lo guru etika apa guru itu? Guru kan bloko suku. Lah apa saman kok ngomong-ngomong ngono di podcast Gus Nur? Golek apa? Loh, sukuan itu ngatok ke siapa? Nggak ada. Kalau orang PNS masih ngatok ke siapa? Ada. Ke SK-nya bupati makanya. Dia takut. Nah, saya takut ke siapa gitu. Ya justru malah Allah memberikan saya sukuan seperti ini ya supaya saya nggak takut. Tendensi saya siapa? Gitu. Terus saya kan penguasa nih, wah iki kudu diangkat lagi, cek gak ngomong maneh. Besok turun SK jadi pegawai negeri sampean. Berubah ndak kira-kira? Lah kalau secara manusiawi ya, kalau tidak ada supporting ya pasti saya bisa berubah menjadi orang yang ngatok, Gus. Indonesia sulit berubah kan gara-gara seperti jenengan tadi. Banyak orang nggak mensupport kinerja jenengan, kinerja seperti aktivis yang lillahi ta'ala. Mereka itu udah main aman. Sing penting wetengku mangan, gak ngurus. Padahal kalau orang dulu, saya diceritain orang dulu, sing penting putuku rek nandur jati kan gitu, Gus. Jati gak melok panen aku, tapi ya babas putuku ae sing menikmati. Lo etos kerjanya orang dulu kan gitu. Lo sekarang dibalik. Sing penting aku arep sik. Putuku mate terserah ya. Loh, bapak saya itu pendidikan ke saya. Oke. Sering itu. Nanam kelapa. Lapo Mbak nanam kelapa sama jadi lukas mati. Gak apa-apa dinikmati anak putuku gitu ya. Itu kebanyakan orang modern yang bukan Indonesia ya seperti itu. Makanya Indonesia ini udah bukan Indonesia bisa-bisa, Gus. Makanya saya ini mempertahankan. Saya ini guru garda di depan loh saya ini, Gus. Meskipun saya ini guru sukuan. Saya punya anak buah banyak loh, Gus. Murid-murid saya itu anak buah saya semua itu. Siapa tahu
gurunya seperti ini, anakku besok ngerti aku koyok ini, putuku ngerti tutur pinutur, insya Allah saya bisa dianggap. Itu dulu lah. Entah sosial yang walah pin delok. Kalau saya dikatakan gini Gus, ekonomi opo? Loh, alhamdulillah ekonomi masih bisa ngontrak, masih bisa memperpanjang kontrakan, masih bisa membantu orang. Loh. Tapi kalau secara terus menerus, lah kon gak iso tuku mobil min, punya mobil jelek-jelek, lah kon gak iso tuku omah. Nah itu yang bikin orang nggak jadi tulus. Kan kita diserang seperti itu terus menerus era sekarang ini Gus. Apalagi ke pendidikan, kalau artis oke lah. Kalayu maca, apa-apa artis. Polisi kalah pinter, nggak pangkat, pantes. Nah, kalau guru itu Gus, kok cari apa gitu. Nih, yang lagi saya kasih solusi nih Gus ya. Bukan metuek ya. Solusinya itu gini pertama Gus. Kalau bisa pendidikan itu ya jangan sampai ke arah kapitalisasi. Pertama, kurikulumnya dibuat gini Gus. Saya ulangi lagi Gus ya. TK saya setuju. Bagus. Playgroup TK itu bagus. Ya anak untuk sosial ya, gambar, tulis. SD saya setuju. Saya bukan berarti semua nggak setuju. Saya setuju SD. Kenapa? Karena SD itu mengulang mapel sampai 6 tahun. Matematika kelas 1 sampai kelas 6. Masa nggak bisa? Udah 6 tahun pasti ya bisa toh. IPA juga gitu, ya. Bahasa Indonesia juga gitu 6 tahun. Udah cukup tuh Gus. Masa 6 tahun untuk belajar itu diulang-ulang. Inilah yang saya maksud kurang setuju itu SMP SMA. Menengah pertama sama menengah atas. Ini yang saya kurang setuju. Seharusnya Bapak Ibu guru, ya, Menteri Pendidikan, mbok yo gini loh. Apel dikon dadi jeruk apa ya iso. Wis apel iki wis berusaha dadi jeruk selama 6 tahun. Kok peksa dadi jeruk meneh iku lho. Ya kasih kesempatan lah minat bakat. Sing seneng IPA yo wis cukup SMP jurusan IPA, tapi ditemani 5 mapel wajib, Gus. 5 mapel wajib itu apa? Agama Islam, bila agama Islam. Agama lah intinya, agama Hindu, Protestan terserah. Penjaskes, jasmani kesehatan, olahraga, seni budaya, ini mapel wajib yang mendampingi IPA tadi loh. Terus kelas meeting itu anaknya Gus pasti paham. Kelas meeting itu kalau habis ujian itu Mas Munjiat, kita bertemu dengan orang banyak, jam kosong ya, ekstrakurikuler, itu kelas meeting. Yang terakhir ini adalah konsekuensi PPKN, PMP, moral, psikologi itu 5 mapel ini. Jadi IPA, Senin IPA sama agama, Selasa IPA sama matematika enggak masuk. Loh kan itu udah minat bakat jurusan. Kalau dia pilih matematika ya udah matematika. Itu udah minat bakat jurusan. Tapi kalau 5 ini wajib, jangan sampai dikurangi ini. Agama, penjaskes, seni budaya, terus kelas meeting, terus sama PPKN, PMP. Orang dulu ngarahin PMP, Gus. Kepekaan sama sosial. Wong nyemoni ini wis paham itu, Gus. Orang dulu kan ono wong tua ngomong ini, waduh dikritik aku. Lah sekarang nggak bisa, nggak paham. Pesemon, sanepan kan nggak paham lah sekarang. Dulu paham. Nah, contoh nih Gus, SMP 2 tahun aja, nggak usah 3 tahun. Jadi SMP kelas 1, kelas 7, Senin IPA sama agama, Rabu IPA sama penjaskes, dan seterusnya. Dan hari Sabtu itu kelas meeting. Kelas meeting itu yang suka band-bandan sana, yang suka tari ngumpul sama tari, yang suka solawatan hari Sabtu itu. Pulangnya anak nggak sore, masuk jam 7 pulang jam 10, udah efisien itu dalam pembelajaran, nggak ngantuk, seneng. Aku seneng IPA Pak, ya wes juga IPA, tapi mapel 5 juga tinggal. Seneng Gus budal ke sekolah Gus. Tangi turun dandang sekolah. Itu SMP SMA ya. SMP SMA. Dan itu tidak terjadi, kok sama ndak setuju. Berarti itu tidak ada sekarang. Nggak ada sekarang. Anak nggak suka IPS dipaksa suka IPS. Anak nggak suka matematika dipaksa suka matematika. Apel kok disuruh jeruk. Kambing kok disuruh burung. Gitu ya. Nah, itu kan itu nyata. Lahiriah itu manusia. Iya itu ada nyata memang. Memang begitu. Terjadi. Mapel apa di SMP yang tidak semua mapel itu Mas? SD ketemu bahasa Inggris, SMP ketemu, SMA ketemu. Kan tambahan kimia, fisika. Anak nggak suka ini. Wah, ya anak dipilih
Senenganmu apa gitu loh. Gemes Oke. saya ini. Oke. Senenganku seni budaya, yo wes seni budaya. Wes kono, kon ahli dadi seni budaya lek lulus. Bahkan bikin entrepreneur seni budaya. Berarti itu pemerkosaan itu sudah ya? Ya lah Gus, seperti kita ini kan dulu kan diperkosa nggak waktu hari Kamis ketemu matematika, akhirnya kan acting. Oh. Anak jadi acting di kelas itu. Oh. Ngerti? Oh gitu ya? Padahal bukan jiwanya anak. Allah, Bayangkan kalau Allah. SMP seperti itu, SMA naik grade. Yang dibahas umpamanya IPA materi, SMA-nya, SMK-nya praktek, IPA-nya. Gitu. Kuliah global internasional. Bertemu dengan studi banding mancanegara. Berarti yang bermasalah secara estetika, moral dan lain sebagainya bukan hanya guru, murid juga ya berarti ya? Ya sistem semua. Sistem ya? Sebenarnya nggak bisa nyalain murid sama guru, Gus Nur. Sistem. Sistemnya. Gimana sistem ini? Anak yang jenengan anak kita ini pinter ngaji, tapi kalau lingkungannya meso, ya jadi meso. Maksudnya jadi apa? Ya nggak genah gitu loh. Senengannya ngepil ya melok ngepil, mau lingkungannya ngepil. Nah sekarang ini sistemnya ini lagi ngepil ini, lagi mabuk. Paham ya Gus? Paham. Saya tuh gini loh Gus. Paham. Intinya anak jangan dipaksa senengannya opo, SMP SMA. Tapi kalau saya lihat anak-anak SMP SMA itu kan lebih seneng TikTok kayaknya, drama Korea Karena sekarang dia ya. pelampiasan. Oh gitu ya. Pelampiasan nggak suka sekolah, males sekolah. Sampai teliti itu dah. Anak yang males sekolah itu karena dia nggak seneng sekolah, tidak diciptakan seneng sekolah. Coba pakai sistem punya Gopin ini, arek sukuan yang arek cilik. Gopin ku sampean ta maksudnya? Ayolah dijajal sih, gitu setahun ya. aja jajal ayo. Oh. Dek Sanum sukanya agama Islam, ya udah Dek Sanum agama Islam aja, tapi didampingi 5 mapel. 5 mapel itu ya. Jangan sampai 5 mapel ini nggak didampingi Gus. 2 mapel aja, jam 7 masuk, jam 10 pulang, udah masuk udah itu. Pasti ada ngomong, pimpin dapuranmu. Ya nggak apa-apa, karena masih anak muda kan pasti digituin. Oh gitu ya. Kadang-kadang saya setuju Muhammadiyah Gus. Oke. Muhammadiyah itu memberikan tempat anak-anak muda. Bukan berarti NU jelek, enggak, NU sebenarnya dulu gitu. Sama NU ya? Iyalah, pasti lingkungan kita NU ya NU. Oke. Loh Gus, itu tadi paham ya Gus? Oke, paham. Saya ini sekolah di NU, TK, SD, SMP, itu dah NU. SMK sampai kuliah saya ini sekolah di Muhammadiyah. Oh. Jadi nggak ada yang jelek gitu Gus. NU keren, Muhammadiyah juga keren. Oke. Di depan masjid Muhammadiyah itu selalu ada toko, dia nggak mau ngemis. Oke. Nah, NU dulu juga gitu sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa gitu. Karena sistem pendidikannya nggak ada, nggak cetok. Masya Akhirnya Allah. kiai jadi artis jadi kiai, guru jadi artis jadi guru. Yes, Berapa jam ini Dek kalau los saja ini? Udah 1 jam belum? Oh, iya ya. Itu nggih ngapunten, nggih Gus, itu Nggih. hanya solusi. Dan kuliah pun kalau dia seneng, mana ada orang seneng males itu. Nggak ada. Sobo itu wah meneh sekolah rek. Itu senengane mapeli. Mulai masa sekarang pulang sekolah jam 1:30, jam 3 loh. Subhanallah. Sopo sing Kesel seneng ya. Gus gitu loh. Siapa? Kok ngoyo meneng duniawi tapi tidak imbang itu loh. Perasaanku tambah goblok ilmu gak tambah Nggak pinter cetok. ya. Nah ini loh, sistemnya kolonial itu kan gini. Boenre apik tulisannya Gus. Visi, misi, gedabrus bener. Tapi jeroane ngatok kabeh karo kurikulum nggak gelem protes. Oh. Negeri bisa Anda ngajar di negeri bagus Gus. Coba kita ke Ampel Gading, Pelowosok sana. Arek kongen ngedep papan tulis gitu. Ya beda-beda lah anak itu. Makanya ditanya, lek senengane penjaskes olahraga jadi pemain sepak bola. Jadi pemain tapi agamanya tetap ada gitu. Saya pernah lihat di YouTube itu apa namanya Dek, sosial eksperimen tuh ya. Ada anak jilbaban SMP SMA itu. Tidak, Mbak, istrinya Nabi Muhammad siapa namanya? Nggak tahu. Rukun Islam berapa? Berapa ya? Nggak tahu. Oke. Terus kalau artis Korea, apal Mas? Buat jargon semua itu. Buat jargon aja kan bannernya itu. Kurikulum yang muluk-muluk itu apa sekarang ini? Coba buktinya apa?
Nih, seperti ini, teman saya dosen dari UIN ini. Datang kan ini orangnya. Oke, beliau. Lah iya, Bin. Lapo mahasiswa itu didaring itu lapo. Lah mahasiswa yang bayari larang kok didaring. Daring itu Zoom itu ya. Tadi kan jenengan Zoom tadi. Tidak di kelas gitu loh, Gus. Oke. Daring. Nggih. Dalam jaringan. Kalau luring kan di luar jaringan itu praktek. Oh, jenengan dosen. Teman saya ini. Oke. Dia juga unek-uneknya, kok ngene. Udah hampir sekufu dengan saya. Cuman dia masih belum mau combe seperti saya ini. Sebenarnya saya nggak combe sih, Gus. Saya ini hanya ya mewakili. Combe itu apa? Wadulan. Orna. Oh ya, dalam bahasa jualan jamu orna. Ya nggak gitu lah. Oh nggak gitu. Itu maksud saya. Oh gitu, mungkin paham. Itu tadi nggih. Kritikan itu solusi seperti itu. Kalau bisa udahlah senengin anak didik. Tapi sayang Mas, sing ngritik Sukwane nggak mungkin didengar ya. Mana? Gue cariin orang yang selinier dengan saya tapi tokoh gitu. Iya lah. Soalnya aku ngerti karakter ngomong rezim ya. Karakter sistem kepemimpinan kita itu udah rai gedek ya, budek tuli ya. Alah Ipin Sukwane kakan cocot. Padahal kan solusi itu. Subhanallah. Rasul suka orang muda, Pak Karno suka orang muda, Pak Harto suka orang muda, SBY suka orang muda. Loh ini suka orang apa ini sekarang ini? Abu Janda, Denny Siregar, Dewi Tanjung ya, Nikita Mirzani ya, itulah. Itu tadi mengerucut intinya obrolan saya ini, mbok pendidikan itu anak diseneng nih. Engko arek gak seneng matematika, senengane umpamane tarian. Gini Mas, mungkin mengerucut ini ya. Apa Menteri Pendidikan dan orang-orang atas yang berkompeten apa nggak ngerti solusi dan jenengan itu ada yang terbaik? Apa mereka nggak punya rumus? Apa mereka nggak ngerti bahwa sekarang itu misalkan bobrok misalkan atau sekarang itu salah? Apa mereka nggak ngerti, Mas? Kalau pakai sistem yang seperti Gopin iki tadi, seperti anak Sukwani tadi, ya nggak ada proyek, Gus. Oh, gitu. Kan sunat udah langsung keluar. Lah kok mek ngono tok. Lah embel-embelen ndi, Bin? Lamale terlalu sederhana, Bin. Berarti balik nang duit intine. Gitu. Ya Allah. Ini bukan saya aja, Gus. Ini masukan dari ibu saya, guru-guru saya. Guru-guru saya semua sayang sama saya, Gus. Masya Allah. Guru-guru saya udah tahu podcast saya, Gus. Yang pertama itu ya. Namanya Pak Misbahuddin itu, ya Allah. Orangnya baik malah, Bin. Alhamdulillah. Ya gak apa-apa gak dirungokno sak Indonesia, wis pokok kon ge anak putumu. Oke. Ngeleng-ngelengi. Baik, saudaraku. Ini obrolan ya, ini udah kayaknya kalau nggak di stop ini terus nanti ini ya, materinya terus panjang. Intinya inilah salah satu boleh disebut curhat, boleh. Tapi curhat kan berarti kita lemah ya, bukan ya, solusi ya. Membuka fakta yang sebenarnya dan ngasih solusi ya, bukan curhat. Dan gini Gus, ngapunten saya potong ya. Yeah. Bahwa anak muda sekarang itu jangan diremehin. Banyak dia bonus sekarang itu, anak muda sekarang itu bonus IT, bonus cerdas, dan bonus lingkungan, cepat nangkap mereka. Tapi kalau 3 bonus ini tidak dilaksanakan oleh kurikulum pendidikan, percuma anak milenial ini. Dikasih TikTok aja langsung paham kok. Apalagi kita, loh, bayangin kita balik aja, TikTok dikasih minat bakat, pasti mereka cepet. Oke. Di Ponorogo sopo? Oke. Jenderal Sudirman sopo? Raden Panji Kepanjen sing nggih Panjen sopo? Lho cepet nangkap mereka. IT ini udah ada. Sebenarnya bonus. Tapi kenapa kita dibodohin ya? Karena emang Indonesia ini sasaran untuk bodoh. Kalau kita kuat, kita pinter, mereka nggak bisa jualan apa-apa ke kita. Betul. Bisa-bisa kita menguasai dunia. Padahal kita kan mangku dunia. Iya. Kalau katanya Mbah Nun. Mbah Nun juga bilang gitu ya. Oke, masuk akal, mengerucut. Mereka khawatir sendiri. Iya. Jadi kalau Indonesia hebat, Indonesia pinter, bahaya. Ya, jelas. Mati proyeknya mereka ya. Iya. Oke, paham saya. Jelas. Oke, saudaraku ya, ini ambil yang baik ya, ambil yang baik. Baik itu juga relatif. Tapi kalau menurut Anda tidak baik ya udah campakan, nggak usah nesu. Nggak usah marah, dan kita podcast ini juga nggak ada titipan dari pihak apapun ya.
kita tulus keluar dari hati yang paling dalam, insya Allah. Mas Arifin sebagai sukwan di salah satu sekolah di Kepanjen, di luar sukwan Mas Arifin ini Mas, ini yang masak juga Mas Arifin ini. Ya, terima kasih Gus Nur pesen ini. Apa namanya, dekal? Dekal stiker. Ya, ruang tamuku semua itu beliau. Jadi beliau juga nyambi berprofesi sebagai stiker dekal. Wirausaha ya. Jadi kalau Anda Malang, Kepanjen dan sekitarnya butuh dekal. Anda pernah lihat video klipku yang judulnya Istriku? Istriku itu kan ada air terjun. Nah, itu beliau yang masang. Gitu kan, ruang tamu itu beliau yang masang. Anda lihat ngaji Segoro? Itu kan ada background Masjid Nabawi apa itu beliau yang masang. Nah, itu juga monggo, perlu itu penting. Ruang tamu itu apa butuh dekal beliau. Mas, nomor handphone boleh nggak dicantumkan? Oke, monggo. Monggo, jenengan ngomong sendiri, Mas. 085 085 234 234 50 50 81 81 48. 48. Nama asli? Zainal Arifin. Zainal Arifin. Monggo ya yang butuh dekal. Beliau bukan mental kapitalis, beliau tidak punya mental penjilat jongos ya. Tidak punya beliau ini. Wong kemarin mau tak kasih madu, tak pinjami modal aja mereka. Beliau nggak mau kok. Sudah luar biasa kedaulatannya. Monggo ditelepon barangkali jenengan punya apa ide apa atau butuh dekal, hubungi beliau. Pokoknya kalau Anda butuh orang berdaulatnya prinsip, insya Allah ada dalam diri beliau. Amin. Oke ya, demikian obrolan ini, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunjuk Mas. Insya Allah.